Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Azari Malisa. Di sini saya akan memaparkan ringkasan dari materi pertemuan ke-8 sampai ke pertemuan 13. Yang pertama adalah pendidikan multikultural. Nah, dari pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat beberapa kesimpulan. Nah, pendidikan multikultural itu telah menjelma menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk segera dipenuhi dalam suatu masyarakat yang diwarnai kemajemukan atau keragaman seperti masyarakat Indonesia ini. Nah, pendidikan multikultural dengan perspektif unity in diversity perlu dikembangkan dan diaplikasikan dalam kehidupan peserta didik di sekolah-sekolah. Nah, untuk mewujudkannya, berbagai tahapan itu harus dilalui, dan yang terpenting adalah tahap proses yang memuat bahwa konstruksi sosial itu melewati proses dialektis, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Nah, pendidikan multikultural dalam konsep filsafat pendidikan Islam itu pada aspek pelaksanaannya di sekolah sangat penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sekolah dan lembaga pendidikan. Nah, terutama itu pendidik dan peserta didik di sekolah dalam kaitannya dengan proses kegiatan pembelajaran pendidikan. Nah, selain itu perlu dilakukan penelitian-penelitian yang mengkaji nilai-nilai pluralitas keberagaman atau bisa disebut juga diversity dan multikultural di Indonesia untuk pendidikan dalam rangka pengembangan kurikulum. Nah, selanjutnya itu ada pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun itu adalah seorang filsuf sejarah yang berbakat dan cendekiawan terbesar pada zamannya. Nah, salah seorang pemikir terkemuka yang pernah dilahirkan. Nah, beliau itu seorang pendiri ilmu pengetahuan sosial yang secara khas membedakan cara memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung kejadian-kejadian yang nyata. Nah, menurut Ibnu Khaldun, ilmu pendidikan itu bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Nah, akan tetapi ilmu dan pendidikannya itu tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insan. Nah, menurut Ibnu Khaldun itu ada 6 tujuan pendidikan. Nah, salah satunya itu menyiapkan seseorang dari segi keagamaan dengan memperkuat potensi iman sebagaimana dengan potensi-potensi lainnya. Di situ selanjutnya materi pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh itu adalah sosok pembaharu Islam pada abad 19 atau 20 yang mengusung rasionalitas dalam beragama. Menurut beliau, ingin menghilang kejumudan dalam pendidikan dengan tujuan pendidikan mendidik akal dan jiwa serta menyampaikan kepada batas-batas kemungkinan seseorang dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nah, dengan mengkonsentrasikan pada akal dan jiwa, nah, beliau berharap adanya keseimbangan dalam hidup dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di samping hidup berwibawa dengan akal yang cerdas, umat Islam juga berperilaku baik yang sesuai dengan ajaran syariat. Nah, untuk mencapai tujuan demikian, ia menggagas kurikulum berbasis sains dan falsafah yang banyak menggunakan akal dan tanpa meninggalkan pelajaran yang bersifat agamis. Nah, metode yang digunakannya dalam pembelajarannya itu lebih terkonsentrasi pada metode diskusi, karena diharapkan murid itu dapat menganalisa informasi yang didapat. Ia sangat tidak suka dengan metode hafalan tanpa makna, walau informasinya itu banyak didapat namun tetap saja tidak bermanfaat.
Nah, karena sang murid itu tidak paham dengan apa yang dihafalnya. Nah, kurikulum yang dirancang Muhammad Abduh ini antara lainnya itu seperti kurikulum Al-Azhar, kurikulum sekolah dasar, dan kurikulum sekolah tingkat atas. Nah, selanjutnya itu ada materi pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang tokoh pendidikan Indonesia yang telah meletakkan dasar-dasar pembaharuan bagi dunia pendidikan dengan melihat kondisi masyarakat Indonesia yang dipenuhi kejumudan dan kebodohan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak untuk membuat perubahan. Nah, hal ini didorong adanya interaksi dengan berbagai pemikiran pembaharuan dari tokoh-tokoh di Timur Tengah. Nah, selanjutnya pemikiran pembaharuannya itu secara garis besar dibagi menjadi dua, purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dan tajdid dengan menggunakan akal atau ijtihad. Nah, menghilangkan taklid dan membabi buta. Nah, untuk itu pada tahun 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, dalam hal pendidikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu melakukan perubahan dalam sistem pendidikan, yaitu dengan menggunakan antara sistem pendidikan Belanda dengan pesantren tradisional. Hal itu untuk mewujudkan peserta didik yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Nah, jadi peserta didik itu cerdas secara integral atau agama, ilmu pengetahuan umum juga. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dia itu berpendapat bahwa manusia itu dibekali potensi akal yang harus dikembangkan. Nah, oleh karenanya itu pendidikan itu harus mengedepankan proses dialogis yang merangsang peserta didik untuk berpikir kritis. Nah, selanjutnya ada pemikiran pendidikan menurut Hasyim Asy'ari. Nah, beliau dilahirkan dari keturunan Eliyet, kiai atau pesantren pada tanggal 24 Zulhijjah 1283 Hijriah. Nah, dia itu bertepatan 14 Februari 1871 Masehi. Nah, tepatnya itu di sebelah timur Jombang, Jawa Timur. Nah, suasananya, kehidupannya itu pesantren sangat mempengaruhi pembentukan karakter Hasyim Asy'ari yang sederhana dan rajin belajar. Nah, belajar dari pesantren ke pesantren di Jawa sampai ke tanah Hijaz. Nah, sebagai pendidik, beliau itu merupakan bagian yang terpisahkan dari perjalanan hidupnya sejak usia muda. Nah, setelah mengajar keliling dari pesantren orang tua hingga mertua pada tahun 1899, Hasyim Asy'ari itu mendirikan pesantren sendiri, mewujudkan cita-citanya di daerah Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Nah, pemikiran beliau itu dalam bidang pendidikan lebih menekankan pada etika dalam pendidikan, meski tidak menafikan beberapa aspek pendidikan lainnya. Nah, dalam hal ini banyak dipengaruhi dengan keahliannya pada bidang hadis dan pemikiran dalam bidang tasawuf dan fikih yang sejalan dengan teologi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, dengan pemikiran Al-Ghazali yang lebih menekankan pada pendidikan rohani. Nah, pembahasan yang terakhir adalah pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam atau bisa disebut dengan Persis. Nah, dia itu salah satu gerakan pembaharuan yang didirikan oleh Yusuf Zamzam, Komarudin, dan Abdurrahman. Nah, organisasi Persatuan Islam ini dia itu bersemboyangkan kembali kepada Al-Quran dan
sunnah dengan maksud membersihkan Islam dari segala bid'ah, khurafat, syirik. Nah, berdirinya organisasi Persis ini bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kejumudan berpikir dan ketertutupan pintu ijtihad. Nah, pada dasarnya Persis ini dia itu ditujukan terutama pada penyebaran paham Al-Quran dan Sunnah. Nah, hal ini itu dilakukan melalui berbagai aktivitas, diantaranya itu mengadakan pertemuan-pertemuan umum, tabligh, khutbah, kelompok-kelompok studi, tadarus, pendirian sekolah-sekolah atau pesantren, nah penerbitan majalah-majalah dan kitab-kitab, serta berbagai aktivitas keagamaan lainnya. Nah, peran Persis itu sebagai salah satu organisasi Islam sangatlah besar. Misalnya dalam bidang pendidikan ialah dengan menyelenggarakan kelas pendidikan, akidah, dan ibadah bagi orang dewasa. Nah, Persis juga mendirikan lembaga pendidikan anak-anak yang dan Holland Inlandex School yang merupakan proyek lembaga pendidikan Islam atau bisa disebut juga dengan Pendis. Nah, 4 Maret 1936 secara resmi Persis itu mendirikan pesantren yang pertama dan diberi nomor 1 di Bandung. Nah, dalam perkembangannya Persis itu mengordinasikan pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang tersebar di cabang-cabang Persis. Dalam bidang penerbitan, Persis itu banyak menerbitkan buku-buku dan majalah-majalah. Melalui penerbitan ini, Persis itu menyebarluaskan pemikirannya dan ide-ide mengenai dakwah dan tajlid. Nah, terus perkembangan selanjutnya itu aktivitas Persis itu meluas ke aspek-aspek lainnya. Nah, orientasi Persis itu dikembangkan dalam berbagai bidang yang menjadikan kebutuhan umat melalui mulai dari bidang pendidikan tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, dakwah, bimbingan haji, zakat, sosial, ekonomi, wakafan, dan lainnya. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.